Taraf ketemu lagi nih dengan alur cerita Yang Ye. Terima kasih buat Kak Dayang dan semua yang sudah support Mimin. Yuk kita simak sampai tamat. Gasken. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, dan tidak ada satu orang pun dari Kekaisaran Han yang agung yang bersuara. Tubuh fisik Kelabang melonjak bahkan lebih kuat dari ahli alam monark biasa, namun dia tidak mampu menahan satu ayunan pedang Yang Ye. Jadi, bagaimana mungkin salah satu dari mereka berani menghadapi Yang Ye? Bisakah salah satu dari mereka menahan ayunan pedangnya? Heaven Devouring Rock tidak menyelam ke Yang Ye karena tubuh fisiknya hanya setara dengan Kelabang melonjak. Karena Kelabang melonjak mengalami nasib seperti itu, dia hanya akan memberikan nyawanya jika dia menuju ke sana. Dia tidak ingin pergi ke sana, tetapi Luo Jun menolak untuk memberikan keinginannya. Sebuah tablet muncul di tangan Luo Jun, dan Heaven Devouring Rock tahu dia tidak punya pilihan saat melihat tablet itu di tangan Luo Jun. Heaven Devouring Rock tiba-tiba membuka mulutnya yang sangat besar ke arah Yang Ye, dan kemudian kekuatan hisap yang sangat menakutkan menimpa Yang Ye dan menghisapnya ke dalam rock bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Wajah Ding Xiaoyao dan yang lainnya menjadi suram sementara Luo Jun mengungkapkan senyuman sebagai gantinya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke langit dari dalam rok. Para penonton menatap dengan kaget dan ngeri saat teriakan melengking bergema dari rok, dan kemudian rok itu benar-benar terbelah menjadi dua sebelum jatuh ke tanah. Setelah itu, seberkas cahaya melesat ke pasukan Luo Jun, dan kemudian pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu dan menyebabkan lolongan melengking bergema di sekeliling. Racun Daois Luo Jun tiba-tiba berteriak. Kerangka yang mengenakan jubah Taois hijau muncul di sisi Luo Jun. Dia membentuk segel aneh dengan tangannya, dan kemudian gas warna-warni tiba-tiba berubah menjadi panah yang melintas ke arah Yang Ye. Dalam sekejap, Yang Ye diselimuti oleh panah ini. Setelah Anda tersentuh oleh racun saya, belum lagi seorang pendalam alam agung, bahkan. Daois Venom tiba-tiba berhenti tiba-tiba karena Yang Ye telah keluar dari gas warna-warni. Kamu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Daois Venom merasa ngeri. Yang Ye tertawa dingin. Tubuhnya telah dibersihkan oleh Primordial Valet Energy, jadi bagaimana bisa racun memengaruhinya? Sama sekali. Yang Ye mengayunkan pedang kayu, dan kemudian helai pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Beberapa ahli di sekitarnya langsung mengeluarkan teriakan melengking saat sosok mereka terbagi menjadi dua. Daois Venom merasa ngeri, dan dia akan melarikan diri. Namun, kecepatan Yang Ye tiba-tiba meningkat secara eksplosif, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung tiba di hadapan Daois Venom. Yang terakhir tercengang dan berteriak tanpa sadar, Kaisar Fana, selamatkan aku. Mendesis. Daois Venom baru saja selesai berbicara saat pedang Yang Ye menusuk dadanya. Setelah dia membunuh Daois Venom, Yang Ye tidak melambat sama sekali saat dia menembak secara eksplosif ke arah Luo Jun. Ahli Exalt Realm di pihak Luo Jun merasa ngeri, dan mereka menerkam Yang Ye seperti orang gila. Brengsek. Yang Ye meraung marah saat banyak pedang keluar dari dalam dada pedangnya dan menyerang segala sesuatu di sekitar mereka. Semua ahli alam agung dari wilayah pusat ngeri, dan mereka buru-buru menghindari serangan ini. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa diganggu untuk melindungi Luo Jun? Luo Jun memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat menyaksikan adegan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yang Ye telah menjadi begitu hebat. Belum lama ini, Yang Ye menderita cedera parah hanya karena mengeksekusi teknik menggambar Heaven Rain hanya sekali, namun sekarang, Yang Ye telah mengeksekusinya 2 kali berturut-turut tetapi baik-baik saja. Bukankah kecepatan peningkatannya sedikit terlalu menakutkan? Tidak peduli seberapa kuat Yang Ye, tidak mungkin baginya untuk melawan pasukan yang terdiri lebih dari 10.000 ahli alam agung. Tapi masalahnya adalah bahwa para ahli alam agung dan alam jiwa di pihak Luo Jun tidak berani menyerang dia. Mungkin Yang Ye tidak dapat membantai semuanya dalam waktu singkat, tetapi dia benar-benar mampu membantai semua orang yang berada di depan kelompok. Tidak ada yang mau menjadi orang itu. Bukan karena mereka takut mati. Tapi kekuatan dan kekejaman Yang Ye ungkapkan benar-benar telah membangkitkan rasa takut dalam diri mereka. Terutama kekejaman Yang Ye. Di tanah di luar kota domain kuno, Beast of Desire masih melolong sementara suara Yao Ye bergema dari waktu ke waktu, dan siapapun yang melihat keadaan Yao Ye saat ini merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat.
Tidak ada yang bertindak tanpa rasa takut, jadi Yang Ye menerobos garis pertahanan dan tiba di depan Luo Jun dengan mudah, dan dia tidak menyia-nyiakan napas sama sekali sebelum segera menebas pedang kayu di Luo Jun. Luo Jun secara alami tidak akan berdiri. Diam dan menunggu kematian datang. Pedang Kaisar Fana telah meninggalkan sarungnya segera setelah Yang Ye meluncurkan serangan itu terhadapnya, dan itu melesat ke depan untuk bertabrakan dengan pedang kayu Yang Ye. Ledakan keras bergema sebelum sosok Luo Jun diledakkan, dan dia terbang sejauh lebih dari 1 kilometer. Dia baru saja menghentikan sosoknya ketika Yang Ye muncul di depannya lagi. Di saat yang sama, seberkas cahaya langsung tiba di hadapannya. Luo Jun ngeri dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu sedikit pun. Pedang Kaisar Fana memangkas sinar cahaya itu menjadi beberapa bagian, tetapi sebuah sosok menghancurkan dirinya sendiri melawan Luo Jun pada saat yang sama. Sebuah erangan teredam terdengar dari antara bibir Luo Jun saat dia meludahkan seteguk darah, dan sosoknya meledak terbang lagi. Namun, Luo Jun tidak terbang lama, kali ini. Karena bulu ungu telah muncul di bahu Yang Ye, lalu seberkas cahaya ungu menyala. Penghalang ungu menyelimuti Luo Jun, dan itu menjebaknya di tempat. Ekspresi Luo Jun berubah, dan dia akan mengayunkan pedangnya dan memotong penghalang cahaya ungu menjadi beberapa bagian. Namun, Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pedang kayu di genggamannya. Murid Luo Jun mengerut saat dia buru-buru mengayunkan pedang Kaisar Fana, dan untaian pedang putih Qi ditembakkan secara berurutan dan bertabrakan dengan pedang Qi Yang Ye. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti saat pedang Qi disemprotkan ke sekitarnya. Penghalang spasial bulu ungu bergetar hebat, dan itu tidak lama sebelum itu hancur di bawah kekuatan jumlah gila pedang Qi yang menembak ke arah sekitarnya dari tabrakan antara Luo Jun dan Yang Ye. Apakah kalian semua masih akan terus menonton? Yang Ye berkata bahwa setiap orang yang bukan milik wilayah selatan akan mati hari ini. Apa kalian semua mengira Yang Ye akan mengampuni kalian begitu aku mati? Selain itu, jika aku mati, apakah sekte, klan, dan semua orang yang terkait dengan kalian semua akan dapat bertahan? Luo Jun memegang erat pedang Kaisar Fana dengan tangan gemetar, dan dia menatap bawahannya dengan ekspresi ganas. Karena kekuatan Yang Ye ungkapkan sebenarnya telah membuat mereka takut sampai-sampai mereka tidak berani menyerang. Ini adalah bawahan saya, ini adalah jenderal dan ahli yang akan saya pimpin untuk menaklukkan benua di masa depan. Pada saat ini, gumpalan kesedihan muncul di hati Luo Jun. Para ahli di sekitarnya langsung sadar ketika mereka mendengar ini. Benar, dengan betapa kejam dan kejamnya Yang Ye, apakah dia akan mengampuni kita? Jawabannya pasti tidak akan. Jika kita tidak bekerja sama sekarang, maka hanya pembantaian berdarah yang akan menunggu kita semua. Selain itu, apakah kita bisa bertahan jika Luo Jun mati di sini? Keteguhan terlintas di mata mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Kematian sedang menunggu mereka, tidak peduli apa, dan mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka dapat bergabung dan membunuh Yang Ye. Ketika dia menyadari bahwa mereka semua akan menyerang, Yang Ye membalik telapak tangannya, dan sarung kuno yang memiliki pedang di dalamnya telah muncul di genggamannya. Mereka semua ngeri saat menyaksikan adegan ini, dan mereka buru-buru menyusut kembali. Namun, Yang Ye masih menghunus pedangnya. Pedang itu hancur berkeping-keping, dan kemudian sinar pedang Qi merobek langit dan menembak ke arah Luo Jun seperti sambaran petir. Pada saat Yang Ye menghunus pedangnya, ahli alam agung di sisi Luo Jun tidak bisa diganggu tentang konsekuensi yang akan mereka hadapi, dan mereka langsung melintas ke belakang. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekuatan teknik pedang ini. Belum lagi mereka, bahkan seorang ahli realem monark tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Murid Luo Jun terbatas pada ukuran jarum, dan dia secara naluriah menebas pedang Kaisar Fana dan bertabrakan dengan pedang Qi Yang Ye. Sebuah ledakan besar bergema. Semua orang menyaksikan dengan takjub saat sosok Luo Jun meledak terbang, dan dia terbang selama hampir 3 kilometer sebelum akhirnya dia jatuh dengan keras ke tanah dan membuka lubang yang dalam tempat dia mendarat. Beberapa ahli dari Kekaisaran Han yang agung ingin membantunya, tetapi mereka segera tidak berani melakukannya setelah melakukan kontak dengan tatapan dingin Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye dan teknik menggambar Heaven Rain-nya akan membunuh siapapun yang dia pukul. Yang Ye menatap dingin pasukan Luo Jun sebelum sosoknya melintas ke Luo Jun. Pada saat ini, Luo Jun benar-benar berlumuran darah. Meskipun dia tidak mati, dia berada di ambang kematian. Yang Ye tidak ragu-ragu atau membuang napas sama sekali, dan dia dengan cepat menusuk pedang kayu ke dada Luo Jun.
Berhenti, suara marah bergema dari atas, dan kemudian kekuatan tak terlihat menahan Yang Ye. Setidaknya itu ahli Realem Monarch peringkat ke-9. Seperti yang diharapkan Yang Ye, pada akhirnya dia dihentikan. Begitu suara ini selesai bergema di udara, Luo Dao dan ahli Realem Monarch dari Hallowed Grounds, 4 klan binatang surgawi, dan wilayah pusat telah muncul di sini. Namun, hanya 1/10 dari mereka yang tersisa. Apalagi, hampir semuanya terluka parah. Terutama Kaisar Naga, salah satu tanduk di kepalanya bahkan telah lenyap. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah saat Penatuamu tidak terlihat. Untungnya, Penatuamu muncul beberapa saat kemudian. Ada beberapa lubang di pakaian Eldermu, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, dia sepertinya tidak menderita luka apapun jika itu hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Menyaksikan ini memungkinkan kekhawatiran di hati Yang Ye dan semua orang di sisi wilayah selatan akhirnya mereda. Pengekangan pada Yang Ye telah lenyap seiring dengan penampilan Penatuamu, dan pedang kayu Yang Ye turun dengan cepat. Namun, itu bahkan tidak menyentuh Luo Jun sebelum yang terakhir menghilang di tempat dan dia berada di sisi Luo Dao ketika dia muncul lagi. Luo Jun, kamu benar-benar kaisar mortal dunia ini. Saya benar-benar iri dengan kemampuan Anda untuk diselamatkan setiap kali Anda akan mati, Yang Ye diejek. Luo Jun tidak dapat membalas karena dia kehilangan kesadaran. Aku tidak pernah menyangka bahwa Half Saint sepertimu benar-benar bersembunyi di benua. Sementara itu, lelaki tua berjubah biru itu berbicara dengan suara rendah. Dengan kekuatan yang Anda miliki, Anda seharusnya sudah mencoba mengatasi jalan surga sejak lama. Kenapa kamu masih tinggal di dunia yang ditinggalkan ini? Dia tidak menyangka bahwa Half Saint yang dibantu oleh lebih dari 100 ahli Realem Monarch peringkat ke-9 sebenarnya tidak dapat menang melawan Half Saint ini sebelum dia. Selain itu, mereka bahkan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan dan bahkan Hallowed Grounds-nya telah kehilangan sekitar 40 ahli dalam pertempuran. Luo Dao memiliki ekspresi suram di wajahnya sementara hatinya bisa dikatakan berdarah. Karena 4 dari ahli kerajaan raja peringkat ke-9 dari Kekaisaran Han yang agung yang berpartisipasi dalam pertempuran telah binasa, dan hanya Luo Tian yang tersisa. Selain itu, 25 dari 30 ahli Realem Monarch lainnya dari Kekaisaran Han yang agung telah binasa. Pihaknya adalah pihak yang menderita kerugian terbesar selama pertempuran. Selain itu, dia telah menanggung sebagian besar serangan Tetuamu, jadi dia menderita luka terberat selama pertempuran juga. 4 klan binatang surgawi berada dalam kondisi yang relatif lebih baik. Klan Macan Putih yang menderita kerugian terberat di antara 4 klan binatang dewa baru saja kehilangan 4 ahli, sedangkan klan Naga Emas Surgawi, klan Phoenix Surgawi, dan klan Kura-Kura Hitam baru saja kehilangan 2 ahli peringkat raja. Alasan mereka menderita kerugian yang relatif lebih rendah adalah karena mereka adalah binatang buas dan memiliki pertahanan fisik yang jauh lebih unggul dari ahli Realem Monarch biasa. Jadi, bahkan jika mereka kadang-kadang menderita serangan dari Tetuamu, itu tidak akan menyebabkan kematian mereka. Namun, jika ahli Realem Monarch manusia menderita serangan dari Eldermu, maka mereka akan terluka parah bahkan jika mereka bisa lolos dari kematian. Tetapi bahkan kemudian, hati dari 4 klan binatang surgawi sangat sakit. Karena jauh lebih sulit bagi binatang iblis untuk mencapai peringkat raja jika dibandingkan dengan manusia. Singkatnya, kekuatan Undertaker telah jauh melebihi imajinasi mereka. Eldermu melirik Luo Dao dan yang lainnya sebelum dia berkata, Demon Emperor, bantu aku. Semuanya bisa meninggalkan hidup mereka hari ini. Kelopak mata Luo Dao dan yang lainnya bergerak-gerak saat mendengar ini. Orang tua itu berniat membunuh kita semua di sini dan sekarang. Ruang berfluktuasi sebelum Demon Emperor dan 20 monark rang spatial Mings muncul di sini. Kaisar Iblis menatap Eldermu dengan heran. Bahkan dia tidak membayangkan bahwa Eldermu benar-benar berniat untuk memusnahkan Luo Dao dan yang lainnya. Mungkinkah kekuatannya jauh lebih hebat dari yang saya harapkan? Yang Ye melirik Penatuamu dengan heran ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengungkapkan senyuman. Karena Penatuamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu, maka itu membuktikan bahwa Penatuamu benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk mencapainya. Saya akui bahwa kami benar-benar meremehkan kekuatan Anda. Tapi meskipun kami telah menderita kerugian besar dan terluka parah, saya kira keadaan Anda tidak jauh lebih baik, bukan? Orang tua berjubah biru berbicara dengan suara rendah. Penatuamu berkata, langit itu penuh kasih, dan saya bukan orang yang haus darah.
Jadi bagaimana kalau saya berbelas kasih hari ini dan melepaskan kalian semua? Anda dan anggota Hallowed Grounds Anda bisa pergi. Wajah pria tua berjubah biru itu langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dia benar-benar tidak ingin bertengkar lagi. Karena semua ahli yang dia bawa akan musnah jika pertempuran berlanjut. Semua ahli ini telah dibina untuk menghadapi para ahli yang pemberontak, namun sekarang dia telah kehilangan sekitar 40 ahli. Itu tidak akan menjadi masalah jika dia bisa membunuh tetuamu setelah kehilangan banyak ahli, tapi masalahnya adalah dia tidak. Jadi, dia akan dihukum bahkan jika dia bisa kembali ke Hallowed Grounds. Karena itu, dia berniat mundur. Karena dia juga tidak ingin binasa di sini. Dia telah mencari cara untuk melepaskan diri dari pertempuran, tetapi dia tidak membayangkan bahwa metode yang diberikan Penatuamu akan membuatnya merasa sangat terhina. Kamu tidak ingin pergi lalu tinggalkan hidupmu eldermu dengan ringan mengepalkan tangannya yang sudah tua ke arah pria tua berjubah biru itu. Untaian energi misterius Yang Ye dan yang lainnya tidak bisa lihat telah muncul di sekitar lelaki tua berjubah biru itu. Yang terakhir ngeri karena ini adalah energi khusus yang hanya dimiliki oleh Half Saint, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Untungnya, untaian energi misterius lainnya muncul di sekitarnya, dan kedua energi dari Half Saints ini bertabrakan. Area ruang yang sangat besar langsung runtuh, dan kemudian lubang hitam besar muncul di langit di atas kota domain kuno. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku membunuh seseorang eldermu terkekeh saat dia menjentikan jarinya, dan kemudian batu nisan tiba-tiba muncul di sini. Itu meluas dengan cepat di udara, dan itu menjadi batu nisan yang sangat besar hanya dalam sekejap. Kelopak mata Luo Dao berkedut karena ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Kekaisaran Han yang agung dan tempat suci telah binasa di bawah batu nisan ini. Dia tidak berani membiarkan lelaki tua berjubah biru itu mati di sini, jadi sosoknya melintas ke arah batu nisan. Luo Dao menyatukan kedua telapak tangannya ketika dia akan tiba di depan batu nisan, dan kemudian dia tiba-tiba membalikkannya ke atas. Dalam sekejap, telapak tangan besar yang terbentuk dari energi melesat dan bertabrakan dengan batu nisan. Gemuruh yang tak henti-hentinya bergema di langit, dan sepertinya langit akan runtuh. Tepat pada saat ini, teriakan melengking terdengar tiba-tiba. Luo Dao terkejut dan berbalik untuk melihat-lihat. Dia melihat sebatang tongkat hitam telah menusuk dada pria tua berjubah biru itu. Tidak, pria tua berjubah biru itu mengeluarkan teriakan melengking dan sengsara, dan kemudian semua orang menyaksikan dengan kaget saat sosoknya meledak berkeping-keping. Penatuamu menatap Luo Dao dan berbicara dengan acuh tak acuh, sudah kubilang. Anda tidak bisa menghentikan saya dari membunuh siapapun. Benua yang mendalam telah kehilangan terlalu banyak ahli dalam pertempuran ini, dan benua kita pasti akan hancur jika para ahli yang menantang menyerang di masa depan. Saya kira Anda tidak ingin melihat itu terjadi, kan, kata Luo Dao dengan suara yang dalam. Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mencoba mencari rekonsiliasi sekarang sayangnya, sudah terlambat. Kematianmu telah ditentukan sejak saat kalian semua bertindak melawanku. Mungkinkah kamu benar-benar ingin bertarung sampai kita berdua terluka parah? Luo Dao berbicara dengan dingin. Penatuamu tersenyum, saya tidak menginginkan itu. Bagaimanapun juga kau adalah seorang Half Saint. Jika Anda harus berjuang mati-matian dengan hidup Anda yang dipertaruhkan, maka itu akan sangat merepotkan. Karena memang seperti itu, maka Anda dapat pergi dengan anggota Kekaisaran Han yang mulia. Kaisar Naga dan klan binatang surgawi lainnya ngeri ketika mereka mendengar Penatuamu. Jika Luo Dao pergi dan tidak ada yang tersisa untuk membuat Undertaker sibuk, bukankah kita akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih? Ahli Monarch Realm yang tersisa dari Hallowed Grounds mengungkapkan ekspresi suram juga. Meskipun mereka adalah ahli Realm Monarch peringkat ke-9, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi Half Saint jika tidak ada yang membuat Half Saint itu sibuk. Ekspresi Luo Dao langsung berubah suram juga. Dia berkata, apa menurutmu aku bodoh jika dia pergi dengan anggota Kekaisaran Han yang agung? Maka para ahli yang tersisa dari Hallowed Grounds dan para ahli dari 4 klan binatang dewa akan langsung dibantai. Jadi, setelah Penatuamu berurusan dengan mereka semua, yang berikutnya dalam daftar adalah Kekaisaran Han yang ditinggikan. Karena seperti itu, kalian semua bisa mati. Eldermu tiba-tiba memberi isyarat, dan batu nisan yang sangat besar muncul di langit di atas kota domain kuno lagi.
Setelah itu, batu nisan itu tampak seperti gunung saat menabrak Luo Dao dan yang lainnya. Ekspresi Luo Dao seketika menjadi ganas dan dia berkata dengan keras, aku akan membuatnya sibuk. Rekan Taois dari 4 klan binatang surgawi dan Hallowed Grounds, kalian semua berurusan dengan klan spasial Ming. Luo Tian pimpin 5 ahli realem monark lainnya dari Kekaisaran Han yang mulia untuk membantai Yang Ye dan kota domain kuno. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, sosok Luo Dao melintas ke Elder Mu, dan kemudian dia mengusap lengan kirinya dengan telapak tangan kanannya, menyebabkan seuntai darah menyembur keluar dari sana. Luo Dao dengan cepat membentuk segel dan berkata, Bin. Begitu dia berbicara, darahnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ancaman merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka langsung membentuk formasi persegi yang menguncinya dan Penatua Mu di dalamnya. Kamu menggunakan darah esensimu untuk menjebakku selama 15 menit. Luo Dao, harga yang harus dibayar. Ekspresi Penatua Mu berubah serius untuk pertama kalinya. Karena kehilangan blood essence setara dengan kehilangan kekuatan, dan dia tidak menyangka Luo Dao benar-benar akan menjadi begitu tegas. Karena kamu ingin bertarung sampai mati, maka mari kita lakukan sampai akhir. Yang pahit Luo Dao melesat secara eksplosif ke arah Elder Mu. Para ahli dari 4 klan binatang surgawi dan Hallowed Grounds dengan cepat mengepung Kaisar Iblis dan klan spasial Ming. Kekuatan gabungan dari 4 klan binatang surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh klan Ming spasial. Untungnya, Kaisar Pendiri, Kaisar Binatang, dan ahli realem monark dari kedua kerajaan mereka telah terbang untuk bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, hanya Xiao Tianji, naga putih potret dunia yang baru saja dipanggil Yang Ye kembali ke sisinya, dan pembunuh berpakaian hitam dari klan yang tersisa untuk berurusan dengan Luo Tian dan 5 ahli realem monark. Kekaisaran Han yang mulia. Selain Xiao Tianji dan wanita berpakaian hitam dari An Clan yang berada di atas peringkat kelima dari realem monark, 2 ahli monark realem lainnya di sisi Yang Ye hanyalah ahli monark realem peringkat pertama. Belum lagi melawan 5 ahli realem monark peringkat 5 dari Kekaisaran Han yang agung, mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Luo Tian. Semua orang di kota domain kuno memiliki keputusasaan di wajah mereka ketika mereka melihat Luo Tian dan 5 ahli realem monark mendekati kota. Bahkan wajah Ding Xiaoyao sangat pucat sekarang. Bagaimanapun, semua rencana dan strategi tidak berguna sebelum kekuatan absolut. Semua orang di kota domain kuno akan mati hari ini. Suara Luo Tian bergema seperti petir. Wajah semua orang di dalam kota domain kuno menjadi sangat pucat. Bagaimanapun, bahkan peledakan diri tidak berguna di hadapan ahli realem monark peringkat ke-9. Ding Xiaoyao dan gadis-gadis lainnya juga memiliki wajah yang sangat pucat. Begitu Tanah Suci dan Kerajaan Han yang mulia memutuskan untuk berhenti mematuhi aturan dan mempertaruhkan segalanya, maka wilayah selatan akan menghadapi situasi seperti itu. Tidak akan ada peluang untuk menang. Karena jumlah ahli monark realem yang dimiliki Hallowed Grounds, 4 klan Divine Beast dan Exalted Hand Empire jauh melampaui wilayah selatan. Xiao Tianji dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi yang sangat berat. Mereka tidak memiliki keuntungan dalam hal jumlah ahli monark realem di pihak mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki keuntungan dalam hal kualitas. Karena hanya Luo Tian saja yang cukup untuk menjadi sangat merepotkan bagi mereka untuk dihadapi, apalagi ahli realem monark peringkat kelima lainnya. Namun, tidak satu pun dari mereka melarikan diri atau menyerah. Mereka tidak bodoh, tapi itu karena itu tidak ada artinya. Karena siapapun yang melarikan diri atau menyerah pada saat seperti ini hanya akan mengundang hinaan dan cemoohan. Ekspresi Luo Tian sangat tidak sedap dipandang, dan niat membunuhnya tampaknya material. Karena rencana untuk memberantas Undertaker ini telah menyebabkan Kekaisaran Han yang agung kehilangan 4 ahli realem monark peringkat 9 dan 25 ahli monark realem lainnya. Kerugian seperti itu hanyalah pukulan berat bagi Kekaisaran Han yang agung. Untungnya, Kekaisaran Han yang agung bekerja sama dengan Hallowed Grounds, jadi ras iblis dan ras iblis tidak akan berani meluncurkan invasi skala penuh terhadap umat manusia. Jika tidak, Kekaisaran Han yang agung mungkin benar-benar menghadapi kehancuran. Jadi, ekspresi Luo Tian langsung menjadi buas ketika dia memikirkan sampai saat ini, dan kemudian dia melintas ke langit di atas kota domain kuno. Mati. Suara Luo Tian bergema di langit saat telapak tangan besar merobek angkasa, dan membawa kekuatan yang menakutkan saat melintas ke arah kota dari langit di atas.
Telapak tangan yang sangat besar baru saja muncul ketika ruang di atas kota telah melengkung, dan dinding besar serta bangunan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota telah berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan yang dibawa oleh telapak tangan. Selain itu, para mendalam di bawah alam roh langsung merosot lemah ke tanah sementara tubuh mereka tidak bisa berhenti menggigil. Rasanya seperti akhir dunia telah tiba. Betapa menakutkannya ahli realem monark peringkat ke-9. Semua orang di dalam kota domain kuno ketakutan dan gemetar saat mereka menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Karena belum lagi melawan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum serangan Luo Tian. Menyerang suara Xiao Tianji bergema, dan kemudian ahli realem monark di langit di atas kota melakukan serangan terkuat mereka. Energi mendalam dalam diri Xiao Tianji melonjak dan itu melonjak seperti semburan ke dalam cangkang kura-kura hitam yang dia pegang di telapak tangannya. Setelah itu, cangkang kura-kura itu melesat seperti sambaran petir dan mengembang di udara. Dalam sekejap panjangnya lebih dari 3 kilometer, dan itu membentur telapak tangan yang sangat besar. Naga putih itu meraung marah saat dia menggunakan metode serangan paling langsung. Dia membanting tubuhnya ke telapak tangan yang sangat besar. Potret dunia berubah menjadi gulungan yang sangat besar, dan itu berkedip secara eksplosif seperti sambaran petir ke arah telapak tangan yang sangat besar. Selain itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya saat melesat ke atas, dan sinar cahaya itu mengenai telapak tangan yang sangat besar. Kematian terakhir wanita berpakaian hitam tiba-tiba meraung marah, dan kemudian banyak gambar melonjak secara eksplosif dari dalam dirinya. Gambar dibidik secara berurutan, dan mereka membentuk tautan lengkap dari tanah hingga langit. Gambar-gambar itu praktis adalah figur material karena kecepatannya yang cepat hingga batasnya. Serangan Xian Tianji dan yang lainnya menyebabkan ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, dan itu seperti petir bergema di langit. Itu mengguncang ruang di sana sampai titik beriak dengan keras, dan sepertinya ruang di sana akan hancur setiap saat. Serangan Luo Tian bergetar hebat setelah menderita serangan gabungan dari Xiao Tianji dan yang lainnya, dan kemudian semua orang menyaksikan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Retakan secara bertahap menyebar ke seluruh telapak tangan, dan tidak lama kemudian ledakan bergema. Telapak tangan besar itu meledak terpisah di udara, dan itu berubah menjadi titik energi yang menghujani seluruh sekitarnya. Semua orang di kota domain kuno menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan ini. Lagi pula, jika telapak tangan besar itu menghantam kota, maka seluruh kota dan sekitarnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Meskipun Xiao Tianji dan yang lainnya telah menghancurkan serangan Luo Tian, wajah Yang Ye masih memiliki ekspresi yang berat. Karena Penatua Mu dibatasi oleh Luo Dao, dan Xiao Tianji dan yang lainnya mungkin tidak dapat menahan kekuatan Luo Tian yang berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Jadi, begitu Xiao Tianji dan yang lainnya kalah atau dikunci dalam pertempuran, maka ahli Realm Monarch lainnya dari Kekaisaran Han yang Agung akan dapat membantai semua orang di dalam kota. Pada saat itu tidak akan berarti bagi Yang Ye bahkan jika Penatua Mu membantai Luo Tian dan semua orang ini. Yang Ye tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan semua kartu trufnya. Terlepas dari apakah dia benar-benar bisa menjadi ancaman bagi para ahli Realm Monarch ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Karena dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk melakukannya jika dia tidak bertindak sekarang. Yang Ye membalik telapak tangan kirinya, dan benih pedang muncul di genggamannya sebelum energinya melonjak ke dalamnya untuk mengaktifkannya. Setelah itu, untaian tak terhitung dari berbagai maksud pedang yang berbeda meletus dari dalam benih pedang dan melonjak ke tubuh Yang Ye. Saat untaian maksud pedang ini melonjak dengan keras ke dalam dirinya, maksud pedangnya sendiri juga meningkat dengan keras, dan tidak lama kemudian maksud pedangnya naik ke alam surga tingkat 1. SWOT Intent tingkat 11 menyapu dan menyebabkan ruang di sekitar Yang Ye bergetar hebat. Semua orang di sekitarnya menatap Yang Ye. Semua dari mereka cukup tercengang ketika mereka melihat pedang intent tingkat 11 Yang Ye. Tapi meskipun mereka dikejutkan oleh ledakan dalam SWOT Intent Yang Ye, mereka masih menggelengkan kepala. Karena belum lagi SWOT Intent level 11, bahkan SWOT Intent level 12 tidak akan berguna sebelum ahli Realm Monarch peringkat 9. Jarak di antara mereka benar-benar terlalu besar.
Luo Tian hendak meluncurkan serangan lain dari udara ketika tatapannya tiba-tiba turun ke Yang Ye, dan kemudian dia sedikit tertegun karena sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak Heaven Realm Sword Inten muncul di benua yang mendalam, jadi, dia sedikit terkejut dengan inten pedang tingkat 11 yang diungkapkan Yang Ye, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, maksud pedang alam surga kamu masih seekor semut. Namun, dia baru saja selesai berbicara saat suara Yang Ye tiba-tiba bergema Inten Ignition. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menyaksikan SWOT Inten di sekitar Yang Ye tiba-tiba melonjak kembali ke dalam dirinya, dan kemudian cahaya merah menyala samar-samar menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah itu, ranah budidaya Yang Ye mulai meningkat secara eksplosif. Peringkat ke-7 dari Alam Agung. Peringkat ke-8 dari Alam Agung. Peringkat ke-9 dari Alam Agung. Itu masih naik karena Yang Ye masih membakar maksud pedangnya. Mendadak. Bang! Peringkat pertama dari Monarch Realm. Namun, maksud pedang Yang Ye telah jatuh ke tingkat 8. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tercengang. The Monarch Realm Yang Ye telah mencapai Realm Monarch, bisakah dia tetap tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam budidaya yang sama? Kelopak mata Luo Tian berkedut karena bahkan dia tidak membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar akan mencapai alam raja. Teknik rahasia apa yang digunakan orang itu? Dia benar-benar bisa mengandalkannya untuk mencapai alam raja. Draconification, suara Yang Ye bergema sekali lagi, dan kemudian semua orang menyaksikan dengan takjub saat pakaiannya langsung berubah menjadi abu di depan tanduk naga, sisik naga, cakar naga. Yang Ye dari ras naga. Semua penonton kembali dikejutkan. Kekuatan yang memabukkan. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap Luo Tian dan tertawa terbahak-bahak. Luo Tian, hanya 10 serangan yang saya butuhkan untuk membunuh Anda. Begitu dia selesai berbicara, sarung kuno muncul di tangan kiri Yang Ye sementara artefak Dao muncul di tangan kanannya. Yang Ye membungkusnya di dalam sarung kuno sebelum dengan cepat menggambarnya. Segera setelah dia selesai menarik pedang, pedang lain muncul di tangan kanannya, dan kemudian dia menyarungkannya dan mencabutnya dengan cepat lagi. Sarung. Seri. Perdamaian atau perang. Begitu Yang Ye selesai berbicara, untaian SWOT Inten yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari dalam dirinya. Pada saat ini, meskipun SWOT Intennya hanya berada di level 8, itu benar-benar menembus ruang kemanapun ia melewatinya, dan itu menyebabkan lubang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Kelopak mata dari 5 ahli Monarch Realm berkedut saat menyaksikan pemandangan seperti itu, dan kemudian tidak ada dari mereka yang berani menyerang. Sebenarnya, jika mereka mengamatinya dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa SWOT Inten sama sekali tidak dipancarkan oleh Yang Ye, dan sebenarnya SWOT Inten yang datang dari dalam dirinya dan ditembakkan ke seluruh tubuhnya. Namun, karena Yang Ye telah membunuh Luo Tian, 5 ahli Realm Monarch takut Yang Ye dari lubuk hati mereka. Jadi, mereka tidak menyadarinya. Jika tidak, Yang Ye pasti akan mati jika mereka bergabung lagi. Tiba-tiba, ledakan keras bergema dari langit, dan kemudian sebuah batu nisan besar turun dari langit. Itu langsung meledakkan semua 5 ahli Realm Monarch bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Tidak lama kemudian, Penatua Mu dan Luo Dao muncul dalam bidang penglihatan semua orang. Elder Mu tetap sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, rambut Luo Dao tergerai longgar di bahunya sementara wajahnya pucat. Apalagi banyak bagian bajunya yang robek. Jelas, dia jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan selama pertempuran dengan Penatua Mu. Semua orang di sisi wilayah selatan menghela nafas lega saat melihat Penatua Mu. Karena hanya dengan setengah orang suci seperti Penatua Mu di pihak mereka, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Kekaisaran Han yang mulia dan tempat suci. Setelah Penatua Mu dan Luo Dao muncul di sini, Kaisar Iblis dan yang lainnya juga muncul di sini. Klan Ming Tata Ruang telah menderita kerugian yang cukup besar karena hanya 13 dari 20 Ming spasial peringkat raja yang tersisa. Selain itu, Kaisar Iblis sendiri terluka parah karena diserang bersama oleh Kaisar Naga dan yang lainnya. Tentu saja, 4 klan binatang surgawi dan Hallowed Grounds telah menderita kerugian besar juga. Hanya tersisa 4 naga emas surgawi. Klan Macan Putih, Phoenix Suci, dan kura-kura hitam berada dalam kondisi yang lebih baik, dan mereka masing-masing memiliki 5 ahli peringkat raja.
The Hallowed Grounds telah menderita kerugian terburuk karena hanya satu ahli Monarch Realm yang tersisa dari 50 ahli Monarch Realm, hanya tersisa satu sekarang. Kekaisaran Qin besar kehilangan 3 ahli Realm Monarch, dan baik Li Si dan Bai Qi telah jatuh selama pertempuran. Kekaisaran Dark Beast telah menderita kerugian besar juga. Selain Beast Emperor, semua ahli Monarch Realm dari Kekaisaran Dark Beast telah binasa. Karena garis keturunan Dark Beast lebih rendah dari 4 klan Divine Beast, jadi mereka jelas dirugikan selama pertempuran. Tentu saja, Kekaisaran Han yang mulia dan tempat suci yang menderita kerugian terbesar, secara keseluruhan. Karena mereka praktis dimusnahkan. Kamu, Yang Ye, Anda mendapatkan armor leluhur naga surgawi. Tiba-tiba, Kaisar Naga melihat penampilan Yang Ye yang kaku, dan dia berteriak tanpa sadar karena terkejut. Ketika rencana untuk membunuh penatuamu telah dimulai sekarang, dia dan para ahli lainnya dari klan Naga Emas Surgawi telah datang langsung ke kota domain kuno dan tidak memperhatikan Yang Ye lebih jauh. Tentu saja, dia tidak perlu memperhatikan Yang Ye juga. Karena sejauh yang dia ketahui, selama Tuan Yang Ye meninggal, maka terlepas dari kekayaan apa yang diperoleh Yang Ye di dalam kolam petir surgawi, semuanya akan sama sekali tidak berarti. Bagaimanapun, membunuh Yang Ye saat dia tanpa perlindungan dari Half Saint semudah menghancurkan semut. Tapi kenyataan dari situasinya adalah bahwa kekuatan Half Saint jauh melebihi imajinasinya. Tentu saja, itu bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah Yang Ye benar-benar memiliki tanduk, sisik, dan cakar naga seperti ras naga. Kaisar Iblis tiba-tiba menatap Yang Ye dan mengukurnya sebelum dia berkata, "Kamu benar-benar mendapatkan armor leluhur naga surgawi." Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan, itu adalah warisan leluhur naga." Kaisar Iblis sedikit terpana, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Kaisar Naga dan naga lainnya langsung berubah menjadi sangat pucat. Setiap naga Monarch Rang sedang melihat Yang Ye dengan teror seolah-olah mereka sedang melihat semacam monster. Anggota klan Phoenix Surgawi, kura-kura hitam, dan harimau putih juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kaisar Iblis tertawa beberapa saat sebelum dia bertanya pada Yang Ye, "Karena Anda menerima warisan leluhur naga, apakah warisan itu menunjukkan bahwa Anda akan menjadi raja ras naga atau semacamnya?" Yang Ye mengangguk dan berkata, "Aku memiliki darah leluhur naga di dalam diriku, dan aku adalah raja ras naga." Dia tidak menyembunyikan apapun karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi. Benar saja, Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, "Sangat bagus. Coba aktifkan darah naga di dalam dirimu." Yang Ye ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menggunakan energi mendalam ungu di dalam dirinya untuk dengan paksa menekan maksud pedang yang mengamuk di dalam dirinya. Setelah itu, dia mengaktifkan darah naga di dalam dirinya. Begitu dia melakukannya, semua naga emas surgawi lainnya selain Kaisar Naga jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Kaisar Naga tampaknya tidak begitu sehat. Ada banyak butiran keringat di seluruh wajahnya yang pucat dan sepertinya dia menahan tekanan yang sangat besar. Yang Ye tercengang. "Apa yang terjadi?" Hahaha. Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itu tekanan darah. Garis keturunan leluhur naga di dalam dirimu adalah kutukan terbesar dari semua naga. Anda tidak perlu melakukan apapun saat menghadapi naga di alam budidaya yang sama. Anda hanya perlu memanfaatkan tekanan garis keturunan Anda dan naga itu tidak akan bisa melawan lagi. Hahaha. Mulai sekarang, selain Kaisar Naga, semua naga lain dari ras naga akan menjadi seperti domba yang bisa kamu sembelih sesuka hati." Yang Ye sedikit tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tekanan garis darah akan sangat menakutkan. Bagaimanapun, bahkan naga peringkat raja itu sebenarnya tidak dapat menolaknya sama sekali. Tentu saja, ini hal yang bagus. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan lagi ke klan Naga Emas Surgawi saat aku senggang. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu." Kaisar Naga memelototi Yang Ye dengan marah, tapi Yang Ye menutup matanya sedikit dan sama sekali tidak menatap Kaisar Naga. Pada saat ini, SWOT inten di dalam dirinya telah menjadi keras hingga tingkat yang sangat mengerikan, jadi dia harus berkonsentrasi untuk menekannya. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kematiannya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah warisan leluhur naga. Karena pertimbangan untuk hutang yang dia miliki kepada leluhur naga, dia akan memberi klan Naga Emas Surgawi kesempatan, tetapi jika mereka tidak menghargai kesempatan itu, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba. Tentu saja,
semua itu adalah urusan masa depan. Pada saat ini, tujuan utamanya adalah untuk menangani pedang yang mengamuk di dalam tubuhnya dan tubuhnya yang sangat kelelahan. Luo Dao menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap Elder Mu dan berkata, kita telah kalah. Mulai hari ini dan seterusnya, Kekaisaran Han yang Agung tidak akan menginjakkan kaki ke wilayah selatan selama 50 tahun ke depan. Baik. Penatua Mu merenung sejenak sebelum dia menatap Yang Ye dan berkata, Anda memutuskan apakah itu damai perang. Kekaisaran Han yang Agung telah mengakui kekalahannya. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana sikap wilayah selatan terhadap semua ini. Jika Yang Ye memilih perdamaian, maka dunia manusia akan memperoleh kedamaian sementara, tetapi jika Yang Ye memilih perang, maka itu menunjukkan bahwa pertempuran baru saja dimulai. Satu-satunya perbedaan adalah Kekaisaran Exalt Han tidak lagi berada di atas angin. Akankah tentara kembali ke Kam atau akankah darah mengalir ke sungai masa depan tergantung pada Yang Ye. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye perlahan membuka matanya, dan kemudian dia menatap Elder Mu dan berkata, Elder Mu, apakah kamu bisa membunuh Luo Dao? Semua orang di sini terperangah. Ekspresi Luo Dao, ahli dari 4 klan binatang surgawi, dan ahli terakhir dari Hallowed Grounds itu langsung berubah. Pada saat ini, baik wilayah selatan dan Kekaisaran Han yang Agung telah menderita kerugian besar. Sejauh yang mereka ketahui, kedua belah pihak perlu memulihkan diri. Tetapi mereka tidak membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar bermaksud untuk terus bertarung, dan dia bahkan bermaksud untuk membunuh seorang Half Saint. Dia benar-benar orang gila bahkan Penatua Mu sedikit tercengang ketika mendengar Yang Ye. Karena bahkan dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari Yang Ye. Dia merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia berkata, dia kehilangan beberapa Blood Essence sekarang, jadi kekuatannya telah menurun drastis. Jika saya mengejarnya tanpa lelah dan melakukan yang terbaik, maka saya memiliki keyakinan 60% untuk dapat membunuhnya, dan saya 90% yakin bahwa saya dapat meningkatkan keparahan lukanya. Elder Mu, berapa harga yang harus Anda bayar untuk itu? Tanya Yang Ye. Penatua Mu tersenyum, saya akan membayar sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang Ye mengangguk dan berkata, karena seperti itu. Tetua Mu, tolong singkirkan setengah orang suci dari Kekaisaran Han yang Agung ini. Umat manusia hanya membutuhkan seorang Half Saint. Bukan karena Yang Ye menolak untuk melakukan gencatan senjata dengan Kekaisaran Han yang Agung. Lagi pula, dia terluka parah, dan dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan menangani SWAT Inten yang mengamuk di seluruh tubuhnya. Namun, dia sangat jelas menyadari bahwa apa yang disebut gencatan senjata yang dibicarakan oleh Kekaisaran Han yang mulia hanyalah omong kosong. Setelah cadangan datang dari Hallowed Grounds atau beberapa kesempatan lain muncul, Kekaisaran Han yang Agung pasti akan melakukan comeback dan memusnahkan wilayah selatan. Saat ini, wilayah selatan berada di atas angin, dan dia merasa akan sangat bodoh untuk tidak memanfaatkannya. Penatua Mu menatap Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian sosok Penatua Mu tiba-tiba menghilang dan menembak secara eksplosif ke arah Luo Dao. Bahkan jika aku akan mati hari ini, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Suara ganas Luo Dao bergema, dan kemudian dia terangkat ke langit bersama Penatua Mu. Yang Ye mengeluarkan perintah dengan pikirannya, dan semua hamba pedang muncul di hadapannya. Dia berkata, bunuh-bunuh semua orang dari Kekaisaran Han yang Agung. Membunuh pendalam yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah selatan menyerbu keluar dari kota domain kuno dan menyerang pasukan Kekaisaran Han yang Agung. Pada saat ini, pasukan Kekaisaran Han yang Agung tanpa seorang komandan, dan ditambah dengan fakta bahwa mereka sangat ketakutan oleh kekuatan Yang Ye, seluruh pasukan telah jatuh ke dalam kekacauan. Ketika mereka melihat orang-orang terdalam dari wilayah selatan menyerang, reaksi pertama yang dimiliki banyak orang bukanlah melawan musuh-musuh ini tetapi berbalik dan melarikan diri. Tentara tanpa komandan bukanlah tentara sama sekali. Satu-satunya ancaman ke wilayah selatan adalah para ahli Monarch Realm dari 4 klan binatang surgawi dan Hallowed Grounds. Luo Dao telah diseret ke langit oleh Elder Mu, jadi para ahli dari 4 klan Divine Beast langsung mengizinkan ahli terakhir yang tersisa dari Hallowed Grounds untuk memimpin mereka. Yang Ye, harinya akan tiba ketika kamu pasti akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk meremehkan Hallowed Grounds. Saya seperti ini, ahli terakhir dari Hallowed Grounds berbicara dengan dingin. Aku tidak pernah menyinggung Hallowed Grounds atas kemauanku sendiri. Yang Ye berkata, itu selalu menjadi tempat keramatmu yang datang untuk mencari masalah denganku.
Tapi Anda tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti saya yang Anda anggap lebih lemah dari semut akan benar-benar membuat Anda membayar harga yang mengerikan, bukan? Baiklah, bagaimanapun juga kamu adalah ahli Realem Monarch, jadi melanjutkan dengan ancaman ini hanya akan membuatku berpikir bahwa kamu idiot. Jika Anda seorang pria, lakukan tindakan nyata. Jika tidak, tutup mulutmu. Saat dia selesai berbicara, sekitar selusin helai SWOT inten keluar dari dalam dirinya karena terlalu gelisah, dan kemudian beberapa lubang lagi muncul di tubuhnya. Ini menyebabkan wajah Yang Ye menjadi semakin pucat. Pakar dari Hallowed Grounds itu memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Jika tatapannya bisa membunuh, maka Yang Ye pasti sudah mati sekarang. Dia benar-benar ingin membunuh Yang Ye sekarang, tetapi Demon Emperor dan semua ahli Realem Monarch lainnya ada di sekitar Yang Ye, jadi bahkan jika dia bergabung dengan para ahli dari 4 klan Divine Beast itu mungkin tidak akan mengubah fakta bahwa dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Yang Ye. Terutama saat Yang Ye berada di Monarch Realem sekarang. Bahkan dia tidak punya pilihan selain takut akan teknik pedang yang menentang surga. Jadi, dia membangkitkan niat untuk mundur ketika dia memikirkan hal ini. Namun, 4 klan binatang surgawi tidak ingin mundur karena yayasan mereka berada di benua yang mendalam. Jika mereka mundur sekarang, maka mereka pasti akan menderita karena pembalasan Kaisar Iblis jika mereka tidak memindahkan seluruh klan mereka ke Hallowed Grounds. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain memanfaatkan kesempatan ini di mana Elder Mu terkunci dalam pertempuran untuk memusnahkan Kaisar Iblis. Para ahli dari 4 klan binatang surgawi baru saja akan menyerang ketika Yang Ye tiba-tiba mengambil gagang pedang di dalam sarung kuno, dan dia berkata, Kaisar Iblis, selalu kamu yang telah membantuku, jadi sudah waktunya saya membalas budi. Katakan siapa yang kamu ingin mati. Biarkan aku melihat apakah tubuh fisik dari binatang dewa akan mampu menahan seranganku. Pada saat ini, Yang Ye murni berakting. Karena berdasarkan kondisi tubuhnya saat ini, belum lagi menarik pedangnya, dia akan langsung meledak jika dia berani menggunakan inten pedangnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Meskipun Luo Dao tidak ada di sini, kekuatan keseluruhan yang dimiliki oleh 4 klan binatang surgawi dan ahli terakhir dari Hallowed Grounds masih melampaui kekuatan wilayah selatan. Jika mereka bertempur sekarang, bahkan jika wilayah selatan menang, itu akan menjadi kemenangan Pirik. Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mendengar Yang Ye. Mereka adalah binatang dewa, dan pertahanan fisik mereka sangat menakutkan, tetapi mereka sama sekali tidak ingin menahan serangan yang dilakukan melalui teknik pedang itu. Karena biarpun mereka bisa menahannya, mereka pasti akan menderita luka berat. Pada saat itu, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup karena Kaisar Iblis masih mengawasi mereka dengan sikap bermusuhan. Kaisar Iblis melirik Yang Ye, dan kelopak matanya berkedut saat melihat tangan Yang Ye yang sedikit gemetar saat dia memegang gagang pedangnya. Kaisar Iblis merenung sejenak sebelum dia melirik Kaisar Naga dan yang lainnya, dan dia tersenyum. Mereka semua menderita berbagai tingkat luka ketika mereka bergabung melawan Penatua Mu. Mengapa Anda tidak memberi mereka 2 serangan saja dan menyerahkan sisanya kepada saya? Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa membunuh mereka semua, setidaknya aku akan bisa membunuh setengah dari mereka. Yang Ye, kamu akan membayar untuk ini. Pakar dari Hallowed Ground itu tidak berani tinggal lama ketika dia mendengar percakapan mereka, dan dia segera pergi. Setelah Yang Ye mencapai kerajaan raja, kekuatannya cukup untuk menjadi ancaman besar bagi mereka ketika dia menggunakan domain pedang dan teknik pedang yang menakutkan itu. Selain itu, Kaisar Iblis juga berdiri di samping. Jadi, bisa dikatakan bahwa pasukan gabungan mereka akan mampu membunuh siapapun yang mereka targetkan. Dia tidak ingin mati di sini. Jadi, dia tidak ragu untuk berbalik dan pergi. Wajah Kaisar Naga dan yang lainnya menjadi suram ketika mereka melihatnya pergi karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang dari Tanah Suci ini benar-benar akan pergi tanpa ragu-ragu sedikit pun dan sama sekali mengabaikan mereka. Yang Ye mengangguk sedikit saat dia melirik ke arah ahli terakhir dari Hallowed Grounds setelah pergi, dan kemudian sedikit senyum muncul di wajahnya sebelum tangannya bergerak sedikit. Ekspresi Kaisar Naga dan yang lainnya berubah secara drastis lagi ketika mereka menyaksikan ini. Sebenarnya mereka punya niat untuk mundur juga. Karena Yang Ye dan teknik pedang yang menakutkan itu benar-benar dapat sangat mengancam keberadaan mereka.
Tidak ada orang yang mencapai alam kultivasi seperti itu yang mau mati, tapi mereka adalah raja dari klan binatang dewa, jadi bukankah mereka akan kehilangan muka jika mereka takut saat dunia menyaksikan? Namun, hati mereka tidak bisa menahan perasaan dingin ketika mereka melihat Yang Ye bermaksud menghunus pedangnya. Tepat ketika mereka mengira Yang Ye akan menarik pedangnya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Kaisar Naga. Kaisar Naga, aku, Yang Ye, menerima warisan leluhur naga, jadi aku berhutang budi kepada ras naga apapun yang terjadi. Aku tidak akan bertindak melawan ras naga hari ini, jadi bawalah naga itu bersamamu dan pergi. Semuanya langsung menatap Kaisar Naga. Sementara itu, alis Kaisar Naga bersatu erat saat dia merasa sedikit ragu-ragu. Sejujurnya, dia benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini dan pergi. Tapi dia sangat jelas menyadari bahwa jika dia pergi sekarang, maka niscaya akan seperti meninggalkan klan binatang suci lainnya. Begitu dia melakukan itu, maka celah akan terbentuk di aliansi di antara mereka. Pada saat itu, klan Naga Emas Surgawi benar-benar dalam bahaya jika Kaisar Iblis atau Yang Ye menyerang mereka. Apa Anda tidak ingin pergi? Tiba-tiba, Yang Ye mengungkapkan ekspresi yang sedikit ganas saat dia mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedang, dan dia berbicara dengan dingin, aku bermaksud membalas kebaikan leluhur naga dan tidak ingin bertindak melawan ras naga, tapi kau bertekad untuk membunuhku. Karena memang seperti itu, lalu mengapa saya harus peduli dengan kebaikannya Kaisar Naga? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda masih menolak untuk pergi, maka semua naga emas surgawi di sini dapat meninggalkan hidup mereka. Coba pikirkan, berapa banyak kekuatan Anda yang dapat Anda gunakan sebelum tekanan darah saya. Ayo pergi kali ini, Kaisar Naga tidak ragu sama sekali. Dia segera membawa semua naga lainnya pergi. Dia telah mengabaikan sesuatu sekarang, dan Yang Ye memiliki darah naga leluhur. Jadi, belum lagi naga yang dibawanya, bahkan dia mungkin binasa di hadapan pasukan gabungan Kaisar Iblis dan teknik pedang mengerikan Yang Ye sementara dia menderita efek tekanan garis darah Yang Ye. Jadi, dia tidak ragu sedikit pun, dia juga tidak berani ragu sama sekali. Dia segera membawa semua naga pergi karena jika dia tinggal di sini dan Yang Ye menargetkan klan Naga Emas Surgawi, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali pada saat ini. Masalah penting yang dihadapi adalah memikirkan cara untuk menangani tekanan garis keturunan Yang Ye. Ayo pergi juga. Kelompok Kaisar Naga baru saja pergi ketika klan Phoenix Suci segera pergi. Dalam waktu singkat, baik klan Macan Putih dan Kura-Kura Hitam tidak ragu-ragu untuk berbalik dan pergi. Kaisar Iblis dan yang lainnya segera menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan ini. Tiba-tiba, suara banyak helai pedang Ki yang merobek udara bergema. Semua dari mereka melihat ke sumber suara ini dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Untaian pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak tanpa henti dari dalam Yang Ye, dan masing-masing dari mereka membuat lubang bagus di tubuh Yang Ye saat mereka meninggalkannya. Dalam sekejap tubuh Yang Ye tampak seolah-olah telah ditembak oleh jutaan anak panah, dan seluruh tubuhnya tertutupi oleh lubang halus. Pada saat yang sama, budidaya Yang Ye jatuh dalam sekejap, dan itu tidak lama sebelum jatuh dari kerajaan raja ke peringkat pertama alam agung. Seorang yang mendalam yang membangkang. Pada saat ini, Yang Ye seperti balon yang bocor. Untungnya, Kaisar Iblis telah tepat waktu untuk membawa Yang Ye ke perkebunan gubernur kota di dalam kota sebelum inten pedang dalam Yang Ye benar-benar mengamuk, jadi para ahli di wilayah selatan tidak melihat Yang Ye runtuh. Mereka semua hanya melihat berbagai jenis SWAT inten yang mengamuk melalui tempat Yang Ye berdiri, dan SWAT inten bahkan mengiris ruang di area itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, mereka semua merasa lebih dihormati dan dihormati terhadap Yang Ye. Di sisi lain, dua Half Saint sedang melakukan pertempuran mengejutkan di tempat lain. Di suatu tempat di langit, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di sana, dan ada seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian kulit binatang berdiri di depannya. Tadinya kupikir kekuatan Undertaker hampir setara dengan kita, tapi sekarang sepertinya kekuatannya melebihi kita. Orang tua berjubah hitam berbicara dengan suara yang dalam. Selain itu, mengapa tidak ada fenomena apapun di seluruh benua ketika dia mencapai alam setengah Saint? Dia sangat misterius. Apakah menurutmu dia mungkin seorang yang sangat dalam yang menantang? Seorang yang menantang. Pupil lelaki tua berambut putih itu sedikit mengerut sebelum dia berkata, mengapa kamu mengatakan itu?
Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, saat aku menyaksikan pertempuran barusan, aku menyadari bahwa banyak metode dan tekniknya yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan tidak ada catatan tentang teknik seperti itu di catatan ras iblis saya. Saya pikir itu sebabnya dia mampu menekan Luo Dao dalam pertempuran bahkan ketika mereka berdua adalah half science. Orang tua berambut putih merenung dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya tebakanmu. Jika dia benar-benar seorang yang sangat dalam yang menantang, lalu mengapa dia bisa tinggal di benua tanpa menyebabkan murka surgawi turun ke atasnya? Selain itu, para profounder pemberontak melahap primordial valet energi dan esensi vital para profounder lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi bahkan Anda pasti menyadari bahwa dia belum melahap esensi vital dari lawannya. Mungkin dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Orang tua berjubah hitam itu melanjutkan, lagi pula, jika dia benar-benar seorang yang sangat dalam yang pemberontak, maka belum lagi Hallowed Grounds, bahkan kami berdua tidak akan bisa berdiam diri. Dia mengerti itu juga, jadi menahan diri dari melahap esensi penting dari para ahli Realem Monarch hanya karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Semua ini hanya tebakanmu, kata orang tua berambut putih. Orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan tiba-tiba, tapi bagaimana jika dia benar-benar seorang? Orang tua berambut putih itu terdiam. Karena jika Undertaker benar-benar seorang profounder yang pemberontak, maka itu akan menjadi masalah besar. Hanya memikirkan tentang bagaimana seorang profounder yang menantang Half Sane Realm telah bercampur dengan ras manusia di benua itu menakutkan. Jika dia benar-benar seorang yang sangat dalam, maka benua ini mungkin benar-benar akan hancur. Orang tua berjubah hitam itu berkata, Anda telah menyaksikan sejauh mana kekuatan dan potensi Yang Ye. Begitu dia mencapai alam raja atau memahami rahasia sebenarnya dari domain pedang, maka mustahil bagi kita untuk membunuhnya. Selain itu, karakternya harus jelas bagi Anda. Dia jelas seseorang yang mengabaikan segalanya demi orang-orang yang dekat dengannya. Jika Undertaker benar-benar seorang yang suka menantang, maka saya 99% yakin bahwa dia pasti akan berdiri di pihak Undertaker. Pada saat itu, benua itu mungkin akan tamat. Tapi bagaimana jika dia bukan seorang yang terdalam yang menantang? Orang tua berambut putih itu berkata, jika dia bukan seorang yang lebih dalam yang menantang, maka benua kita akan memiliki satu half sane yang luar biasa dan seorang ahli luar biasa di masa depan seperti Yang Ye. Terutama Yang Ye. Jika dia mencapai Monarch Realm atau Half Sane Realm, maka benua kita akan memiliki satu lagi prajurit yang tangguh di pertempuran masa depan melawan para profounders yang pemberontak. Tapi bagaimana jika dia seorang yang sangat pemberontak? Orang tua berjubah hitam itu melanjutkan. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada bedanya apakah dia seorang atau bukan. Karena biarpun dia adalah seorang profounder yang pemberontak, menurutmu apakah kita bisa membunuhnya hanya dengan bergabung dengan Luo Dao? Memang, kami memiliki peluang 80% untuk membunuhnya jika kami bertiga bergabung. Namun, dia pasti bisa melukai kita bertiga atau bahkan menyeret kita berdua jatuh bersamanya. Pada saat itu, setiap pendasar pemberontak yang muncul dari segel di Hallowed Grounds akan cukup untuk membantai ras iblis saya, ras iblis Anda, dan ras manusia. Orang tua berjubah hitam itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, saya harap dia bukan. Tidak lama kemudian suara mereka berhenti bergema melalui hamparan langit itu. Di luar kota domain kuno, anggota tentara dari wilayah pusat telah dihancurkan atau melarikan diri, dan mereka tidak perlu dikhawatirkan lagi. Namun, Ding Xiaoyao masih memiliki ekspresi yang berat di wajahnya karena Luo Jun telah menghilang. Setelah terdiam beberapa saat, Ding Xiaoyao berbalik dan pergi. Dalam kota domain kuno. Saat ini, Yang Ye berada dalam kondisi yang sangat buruk. Karena SWOT Intent telah meletus dari dalam keluar, dan itu menyebabkan organ internalnya mengalami luka parah. Jika organ internalnya tidak diperkuat oleh energi valet primordial dan esensi darah dari leluhur naga, dia akan mengikuti jejak Zuo Dengfeng dan meledak berkeping-keping sejak lama. Meskipun dia menghindari kematian karena meledak selain dari dalam keluar, dia masih diambang kematian. Karena seluruh tubuhnya tertutup rapat dalam lubang halus. Untungnya, pemulihan tubuhnya sangat cepat. Jika tidak, dia akan mati karena kehilangan darah bahkan jika dia tidak meledak terpisah. Yang terpenting, banyak untaian SWOT Intent masih tersisa di dalam dirinya. Namun, SWOT Intent miliknya telah turun ke level 8 karena dia menggunakan teknik Intent Ignition.
Jadi, ditambah dengan kelelahan berlebihan yang dia derita karena memanfaatkan domain pedang dan surgawi melewati batas daya tahannya, maksud pedang pembantaiannya tidak dapat menekan maksud pedang yang mengamuk di dalam dirinya. Bagaimana dia? Su Qingxi bertanya kepada Demon Emperor dengan ekspresi cemas di wajahnya ketika dia melihat SWOT Inten menyembur tanpa henti dari tubuh Yang Ye yang telah terbaring di tempat tidur. Xiao Yuxi dan Ding Xiaoyao juga menatap Kaisar Iblis. Pada saat ini, Kaisar Iblis adalah ahli terkuat di sini, jadi mungkin hanya dia yang tahu bagaimana menyelamatkan Yang Ye. Karena jika situasi saat ini berlanjut, maka Yang Ye pasti akan terbunuh oleh untaian SWOT Inten. Kaisar Iblis mengerutkan kening untuk beberapa waktu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Semua untaian pedang Inten itu telah ditinggalkan oleh para ahli di Hallowed Grounds sebelumnya, dan beberapa bahkan telah mencapai alam surga tingkat 2. Yang Ye dengan paksa menyerap mereka ke dalam dirinya untuk sementara meningkatkan maksud pedangnya sendiri. Itu sendiri adalah bentuk kelelahan berlebihan dari kekuatannya. Tapi dia bahkan dengan paksa menggunakan teknik rahasia, dan dia bahkan menggunakan domain pedang dan teknik pedang itu di luar batas daya tahannya. Sejujurnya, itu adalah keajaiban bahwa dia masih hidup. Wajah Su Qingxi dan yang lainnya langsung berubah pucat pasi. Bulu ungu terbang ke bahu Kaisar Iblis, dan kemudian dia meraih telinganya erat-erat sambil menatapnya dengan tatapan memohon. Hanya Lei Lin yang menggigit buah roh dengan cara yang riang. Sebenarnya, itu bukan karena dia tidak merasa khawatir untuk Yang Ye, itu adalah bahwa dia bahkan tidak menyadari situasi Yang Ye saat ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Ding Xiaoyao berbicara dengan suara berat. Ada metode yang tidak terlalu bagus, kata Kaisar Iblis dengan serius. Apa itu? Xiao Yuxi yang mengucapkan kata-kata ini. Kaisar Iblis mengusap kepala cerpelai ungu itu dan berbicara dengan sungguh-sungguh, buat dia menelan benih pedang. Oke kakak, terima kasih ya, sampai berjumpa lagi.